Halo guys, welcome back. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tukang Halu. Tapi ya nggak apa-apa sih, saya mencoba menerjemahkan lewat kehaluan saya. Jadi bukan kita berbicara tentang ma'rifat ya, karena ma'rifat itu hanya dimiliki oleh orang-orang suci, orang-orang bersih, orang-orang yang hatinya tuh bersih gitu kan. Kalau kayak saya nih ya halu aja lah ya, karena ya mungkin emang halu gitu, jadi nggak bisa bersih hatinya. Nabi kita atau Nabi Muhammad SAW dikisahkan pernah melakukan perjalanan kan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Saya lupa ingat juga ya, karena tanpa teks cuman langsung ngomong gitu guys. Jadi Isra itu kalau nggak salah nih ya, nanti dikoreksi aja, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ya ke Yerusalem, itu Isra-nya. Terus kalau Mi'rajnya itu perjalanan yang ke langit ketujuh, berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpikir di situ, mungkin gak sih langit yang itu tuh bukan langit yang kita kenal sekarang, yang di atas itu loh. Cuman kok bahasanya langit dan bahasanya itu ke atas itu. Ya mungkin juga bisa jadi sih, ya. Bisa jadi. Nah, dalam proses perjalanan itu kan katanya semalam ya. Terus dalam perjalanan semalam itu banyak kisah-kisah yang terjadi. Di antaranya itu, memang sih sebelumnya kan Nabi itu kalau nggak salah itu usia 7 tahun apa 4 tahun apa 5 tahun, saya lupa juga sih, beda-beda yang bilang, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Jadi Nabi itu dadanya pernah dibelah sama Jibril, dibelah, diambil dada hatinya, dibersihkan katanya gitu. Ya bisa jadi memang seperti, memang peristiwanya seperti itu, dadanya dibelah dan dibersihkan. Atau mungkin gak sih bahasa-bahasa itu tersirat, diantaranya misalkan orang halu mengartikan bahwa Nabi Muhammad itu memang dari kecil itu sudah diasuh sama Jibril hatinya. Jadi kalau misalkan perbandingan kayak anak sekarang, misalkan masuk usia TK atau PAUD atau apa sih, pokoknya anggaplah yang umum 7 tahun masuk sekolah SD gitu kan, diajarkan tentang misalkan salah satu ilmu pengetahuan alam tentang bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya, atau matahari itu sebagai pusat orbit di mana bumi itu mengitari matahari gitu kan. Nah misalkan Nabi itu terjaga gitu dari hal-hal demikian gitu maksudnya. Jadi suci itu terjaga dari pengetahuan yang masih diasumsikan sama manusia. Mungkin gak kira-kira? Jadi Nabi itu terpelihara dari hal-hal seperti itu. Nabi itu belajarnya langsung sama Jibril. Jibril yang mengajarkan, Iqra juga kan, baca lah. Jadi selama Nabi yang sebelum diangkat jadi Nabi atau Rasul, siapa 40 ya kalau nggak salah, wali, surat itu diturunkan di Gua Hiro. Jadi Jibril itu menurunkan wahyu, bacalah gitu kan. Jibril adalah malaikat kan, yang punya, malaikat tuh punya roh dan punya akal. Mungkin gak sih kalau misalkan Jibril itu adalah makhluk ciptaan Allah? Alam mungkin gak sih alam? Gak tahu lah, atau pengetahuan. Ya maaf aja ya orang halu mengartikan gak jelas gitu kan. Karena gini guys, dari dalam proses perjalanan Isra Mi'raj yang Nabi lakukan itu, Nabi itu terus ditemani sama Jibril. Jadi masuk langit pertama, diketuklah pintu langit pertama, dikatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa beserta engkau? Apakah dia atau itu adalah Nabi yang diutus untuk ke Mi'raj gitu kan? Oh iya, ketemu sama Adam, terus dia ucap salam, ya beliau ucap salam. Sampai langit kedua, saya lupa langit kedua bertemu siapa ya.
dan seterusnya. Langit kedua bertemu Nabi lagi, ketiga juga. Yang saya inget tuh ya ketemu Nabi Ibrahim juga lagi bersandar katanya santai di depan pintu pintu masjid, pintu surga. Nah, terus di situ Jibril itu berhenti guys. Jadi Jibril itu tidak menemani perjalanan Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi dalam proses perjalanan Mi'raj itu Jibril itu hanya menemani sampai langit ketujuh lah, atau misalkan ya intinya enggak menemani sampai bertemu dengan Tuhannya gitu lah. Sampai datang perintah sholat itu kan. Jadi mungkin gak sih kalau misalkan Jibril itu adalah sebuah pengetahuan, bukan rasa ya. Berbeda lah kalau rasa. Jadi untuk menggapai Tuhan tuh gak bisa dengan ilmu pengetahuan. Ya mungkin ilmu pengetahuan logika kali, atau ilmu pengetahuan apa sih itu namanya. Selain rasa, selain hati, selain apalah gitu. Jadi gak bisa digapai. Karena untuk membahasakan Tuhan sendiri, atau misalkan Tuhan dibahasakan Tuhan sendiri, atau Tuhan dibahasakan Allah sendiri, kan itu seperti udah bukan Tuhan. Karena sudah membatasi kekuasaannya gitu. Cuman kenapa harus dibahasakan gitu loh? Ya karena kita manusia gitu kan. Wa 'allama Adamal asma' kan gitu katanya. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Adam itu nama-nama benda-benda. Ya mungkin karena itu juga kali. Jadi manusia itu harus menamainya, karena kita sesama manusia ditanya misalkan begini ya harus jawab apa namanya gitu kan. Nah, di situ oke gini guys, yang kita sedikit. Orang halu ngehalusinasikan kalau misalkan Nabi bertemu Adam di langit pertama itu adalah Nabi itu bertemu dengan hakikat sebenarnya yang disebut Adam dan kisahnya itu. Jadi bertemu Adam itu bertemu ilmunya, bertemu pengetahuannya, bertemu syariatnya. Bahwa ya Adam itu dipisahkan karena melakukan sebuah kezaliman ya bahasanya. Mendekati pohon apa? Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakunanna minadh dhalimin. Apa itu pohon? Lupa. Ya pohon itu terus dipisahkan. Jadi ada asumsi jangan mendekati pohon ini bukan berarti kalau misalkan berbuah, buahnya bisa dimakan. Bisa jadi kan, misalkan jangan ngedeketin tapi buahnya boleh dimakan. Artinya boleh makan buahnya tanpa ngedeketin pohonnya gitu. Ada asumsi seperti itu, atau orang yang mengasumsikan seperti itu. Atau bahasa lainnya ya semisal, kan intinya nggak boleh dideketin lah. Karena banyak juga ayat-ayat yang menerangkan bahwa wala taqrabu zina misalkan gitu kan. Itu juga nggak boleh deketin, tapi bisa dilakukan. Maksudnya boleh dilakukan jika caranya juga ya sesuai syariat lah istilahnya begitu kan. Nggak boleh, tapi kenapa bahasanya harus zina gitu kan? Padahal kelakuannya itu juga. Cuman karena gini guys, ada misalkan kelakuannya itu juga karena salah, jadi bahasanya buruk, zina gitu kan. Tapi kalau bener nikah ya nggak zina juga bahasanya, tapi bahasa yang lebih mulia itu ibadah. Jadi kelakuannya itu juga. Kayak misalkan gini lah, api itu kan punya sifat yang kuatnya, kuat pendiriannya. Tidak ada unsur elemen yang kuat keinginannya seperti api, teguh pendirian gitu, kuat. Nah, teguh pendirian, kuat, bagus niat itu kan bahasa baik ya, disandarkan pada perbuatan yang baik. Jika perbuatannya buruk misalkan gini kan, bukan perbuatannya buruk, perbuatannya baik, tapi menggunakan unsur itu untuk hal yang nggak maunya gitu misalkan. Anak kecil misalkan disuruh ngaji, enak ngaji, bentar mah ini lagi main game gitu kan. Jadi keinginan kuatnya itu di game, artinya bahasanya itu kayak membangkang gitu kan. Padahal sifatnya itu juga, suruh ngaji nih susah gitu kan, main game aja gitu kan. Kuat niatnya tapi dalam hal main game gitu loh. Jadi karakternya itu seolah-olah sama itu, cuman karena misalkan jelek sikapnya, jadi bahasanya egois, pemarah. Kalau bahasanya baik ya mungkin nggak pemarah, tapi apa ya, ambisius mungkin gitu kan. Nah, lanjut kisah Isra Mi'raj tadi guys. Ketika Nabi sampai di langit ketujuh bertemu Ibrahim,
Mungkin nggak kalau misalkan sedikit berbicara halusinasi